Gila. Di saat Bali United sudah merasa akan menang dengan keunggulan 2-1, tapi di menit-menit akhir Persib Maung Bandung tiba-tiba mengamuk. Balsa Sekulik menyamakan skor di menit 88. Kemudian Gabriel Mutombo mengubahnya menjadi 3-2 di menit 90+1. Wow. Ini membuktikan Igor Tolik tidak hanya sekedar menang, tapi dia juga membuktikan bahwa Persib punya mental juara. Tapi ada satu masalah yang harus segera dibenahi. Apa itu sobat? Mari kita bahas di review match Persib Bandung versus Bali United pada ajang Dewata Challenge Series 2026. Sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Mari kita mulai sobat. Sobat-sobatku, pertama kita ucapkan congratulations untuk Persib Bandung mendapatkan trofi di ajang Dewata Challenge Series setelah sebelumnya mengalahkan Sabah 3-0 dan kemudian mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 3-2. Jadi ini merupakan remontada yang gila sobatku. Tertinggal 1-2 tapi kemudian justru bisa berbalik menang di menit-menit akhir. Jadi kalau suasana di pertandingan di stadion Kapten Iwayan Dipta, dan ini bicara tentang kesabaran, perubahan momentum, kemudian keberanian melakukan pergantian pemain dan juga mental untuk terus mengejar ketika keadaan sudah tidak berpihak pada Persib Bandung. Jadi kalau kita mencermati pertandingan tadi, setelah tertinggal 1-2 dari Bali United, dan dalam 10 menit terakhir Bandung melakukan comeback yang luar biasa. Jadi sobat-sobatku, dari formasi 4-2-3-1 yang dimainkan Igor Tolik, di mana dia kembali memberikan kepercayaan untuk Fitrah Maulana berada di bawah Mistar. Kemudian ada Ihwan Tanamal, Sepan Loncar, Patrio Matrikardi dan juga Eliano. Di tengah ada Deddy Kusnandar, Mark Klok, Ragnar, Tom Hai, Beckham. Ini untuk menopang Uliam Baros. Dan menariknya kalau Papa Tola perhatikan, Persib tidak langsung bermain dengan tempo tinggi. Mereka lebih banyak mencoba untuk menguasai area tengah dan mencari ruang melalui kombinasi Ragnar, Tom Hai, dan Beckham. Dan Bali mengimbangi dengan formasi 3-4-1-2. Jadi Coach Johnny Jensen mencoba membuat timnya lebih padat di tengah karena dia punya pemain dengan kualitas yang bagus. Ada Brandon Wilson, Quiven, dan juga Yachida. Dan dua penyerang yang dimainkan juga membuat Bali sangat kuat dalam proses transisi menyerang dan mereka punya opsi ya. Karena di babak pertama, walaupun berlangsung cukup seimbang, peluang ada tapi memang belum bisa merubah skor. Dan di sini kalau Papa Tola lihat ya, Ragnar Oratmangun sempat menguji penjaga gawang Bali, Hepmeyer dari luar kotak penalti. Dan Bali meresponnya dengan gerakan dari TP Yachida dan Irfan Jaya. Dan sekali lagi Fitrah Maulana kembali menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekedar pelapis, tapi sudah layak untuk dipercaya menjaga gawang Persib Bandung. Jadi di babak pertama meskipun skor 0-0, bertahan hingga turun minum, tapi beberapa kali penyelamatan penting membuat Persib Bandung bisa bertahan tanpa kebobolan. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh Igor Tolik di babak kedua? Kalau Papa Tola lihat ya, Igor Tolik memainkan skema dengan sabar dan tidak kaku. Jadi Persib mencoba membangun serangan dari belakang menggunakan dua gelandang ya sebagai penghubung. Dan di sini terlihat bagaimana peran Mark Klok begitu penting. Mark Klok bisa menjadikan dia sebagai pemain yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tempo, tapi juga Mark Klok bisa menjadi pemain yang mampu masuk ke area berbahaya Persib Bandung. Dan Tom Hai sekali lagi memberikan variasi yang berbeda. Jadi menurut Papa Tola kemampuan Hai untuk mengirim bola ke area depan, kemudian dengan cepat ya, Persib tidak selalu harus melakukan kombinasi bola-bola pendek, tapi ada sebuah problem yang
menurut Papatola nih, ini pandangan Papatola ya, ada problem di mana pada babak pertama Persib mampu menguasai bola di beberapa periode tapi tidak punya penetrasi akhir yang tajam. Karena William Barros terisolasi dan Ragnar belum bisa mendapatkan ruang ideal. Dan di situ dukungan dari Beckham juga yang belum terlalu sering untuk menerima bola dalam posisi 1 lawan 1. Dan disinilah yang kemudian diubah oleh Igor Tolik di babak kedua. Nah, sobat-sobat, Bali sendiri kemudian juga mengubah momentum mereka ya. Memasuki babak kedua, Bali meningkatkan agresivitas dan hasilnya langsung terlihat. Gol dari Brandon Wilson di menit 53 membuat Bali unggul 1-0. Dan kemudian Persib juga mendapatkan kesempatan. Kemudian ada kartu merah ya, Thomas Lam mendapatkan kartu merah karena pelanggaran di kotak penalti. Mark Klok maju sebagai eksekutor dan dengan seperti biasa dia dengan tenang sukses menyerangkan bola dan skor menjadi 1-1. Di situasi ini sebenarnya Persib justru diuntungkan ya karena mereka sudah menyamakan kedudukan, kemudian lawan mendapatkan kartu merah. Artinya Persib unggul dari sisi pemain. Tapi luar biasanya Bali United mereka tidak menyerah sobat ya. Dan pemain mereka Joe Ferrari bikin bikin gol lagi ya, bikin gol melalui sundulan dan ini membuat Persib kembali tertinggal 2-1. Nah, di titik ini sebenarnya mental Persib benar-benar diuji. Bagaimana secara matematis mereka punya keuntungan jumlah pemain tapi dari sisi gol mereka malah tertinggal. Dan Bali sepertinya ingin mengamankan keunggulan ini dengan bertahan lebih dalam. Disinilah memang kemampuan pemain-pemain Persib untuk membongkar pertahanan Bali yang semakin rapat. Dan kecerdasan Igor Tolik akhirnya muncul dengan masuknya Balsa Sekulik, Adam Alis, Sadil Ramdhani dan juga Gabriel Mutombo yang menjadi energi baru. Dan di sini Persib mulai lebih agresif, Bali mulai kehilangan kontrol dan akhirnya menit 88 ada kesalahan di area pertahanan Bali yang begitu cepat dimanfaatkan oleh Balsa Sekulik mencetak gol untuk mengubah kedudukan menjadi 2-2. Dan kemudian gol ketiga ya. Dan munculnya Mutombo dari belakang ini membuat sundulannya bisa merobek jala gawang Bali United. Membuat Persib remontada, comeback dan mengunci kemenangan dengan skor 3-2. Jadi Stadion Iwayan Dipta yang sudah bersiap-siap untuk menyambut kemenangan Bali akhirnya dibungkam oleh Persib Bandung dan justru menjadi panggung pesta kemenangan bagi Persib. Sobat-sobatku, kalau Papatola lihat ya, penampilan penjaga gawang Fitra Maulana ini punya peran besar, apalagi di babak pertama dia banyak melakukan save dan ini menjaga kenyamanan barisan belakang Persib Bandung. Dan kemudian Mark Klok juga bagus, Balsa, Gabriel Mutombo dan juga Tom Hai. Sadil juga bagus setelah dimasukkan oleh Igor Tolik. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan Bali United. Kalau Papatola bilang Bali bermain baik ya, bermain bagus, tidak. Kalaupun mereka kalah bukan karena permainan buruk, mereka hanya kehilangan respon di 10 menit terakhir. Jadi pada saat Johnny Jensen menggunakan struktur 3-4-1-2, ini membuat Bali cukup nyaman mengontrol lini tengah dan juga transisi bertahan. Dan harus kita akui bahwa kemampuan Brandon Wilson ini sangat bagus sekali dalam menjaga keseimbangan Bali United. Yachida juga memberikan kualitas bola-bola mati. Dan Irfan Jaya dengan kecepatannya terbukti tetap mampu menjadi ancaman bagi siapapun lawan. Tapi memang dengan kartu merahnya Thomas Lam ini menjadi titik balik ya Persib untuk kemudian meraih kemenangan. Sobat-sobatku, dari perjalanan yang sudah dilakukan oleh Bali dan juga Persib Bandung dalam pramusim ini, tentu para pelatih sudah punya gambaran besar seperti apa skema yang akan dia mainkan nanti ketika menghadapi musim baru, musim 2026-2027. Terkhusus untuk Persib Bandung, mereka akan mengikuti
turnamen ya, tidak hanya sekedar Liga Indonesia tapi juga Asia. Dan tentu ini menjadi bahan masukan yang sangat baik dan bagus sekali bagi Igor Tolik, apalagi dengan hasil yang manis mereka bisa menjadi juara di Dewata Challenge Series 2026. Sobat-sobat, sampai jumpa untuk review match berikutnya dan juga video-video yang lain. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobatku di video Papa Tola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.